yang kemarin kita bahas, perang Qainuqa. Kemudian nanti masuk bulan Dzulhijjah terjadi satu peperangan lagi yang disebut dengan perang Sawiq. Sawiq pakai sin, waw, ya dan qaf. Sawiq. Nah, itu perang Sawiq. Itu terjadi pada bulan Dzulhijjah. Nah, karena Abu Sufyan mutahajjijan li'annahu lam yushahid Badr alladhi qutila fihi ibnu wa dawu qurbahu fahalafa alla yamassa ra'sahul ma hatta yaghzuwa Muhammadan. Abu Sufyan, kalau kita ingat pada perang Badar, Abu Sufyan itu yang tugasnya apa? Bawa rombongan dagang yang ambil jalan memutar, sehingga teman-temannya semua dari kota Makkah ikut perang Badar, anak-anaknya ikut perang Badar. Kita juga udah bahas, anaknya kemarin yang mau ditebus sama Abu Sufyan, bapaknya nggak ikut. Kenapa? Karena memang dia ambil jalan memutar menyelamatkan dagangan. Jadi dia tugasnya sendiri, dia nggak ikut dalam perang Badar. Nah, karena tidak ikut dalam perang Badar, satu anaknya tertawan, anak yang lain mati. Jadi Abu Sufyan punya beberapa anak yang ikut dalam perang Badar. Salah satunya ada yang mati di dalam perang Badar tersebut. Sakit hati Abu Sufyan. Sakit hati satu karena dia nggak bisa ikut. Yang kedua karena anaknya terbunuh pada perang Badar. Nah, karena sakit hati, Abu Sufyan bersumpah di kota Mekah. Dia katakan, saya bersumpah saya nggak bakal mandi. Nah, ini sumpahnya unik. Dia bersumpah nggak bakal mandi, rambutnya, kepalanya nggak bakal kena air sampai saya berhasil memerangi Muhammad. Kalau saya udah perangi Muhammad, baru saya mau mandi lagi. Jadi sumpahnya dia tidak mau mandi sampai berhasil memerangi Nabi Muhammad SAW. Maka untuk agar terbebas dari sumpahnya, dia harus berperang. Nah, orang Arab zaman dahulu pantang ingkar janji. Sekafir-kafirnya mereka, sezolim-zolimnya mereka pantang ingkar janji. Nah, orang sekarang nggak kafir, ya nggak tahu zolim apa enggak, tapi ingkar janji mulu. Ala kulli hal. Nah, ini Abu Sufyan, dia pantang ingkar janji, sehingga untuk bisa mandi lagi kan risih sendiri kalau nggak mandi. Nah, akhirnya untuk bisa mandi lagi, mau nggak mau dia harus tepati janjinya, dia harus perangi dulu Nabi Muhammad SAW. Masalah menang atau kalah itu urusan lain. Yang penting perangi dulu Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Sufyan di situ dikatakan dia mengumpulkan mi'ataini min ashabihi yuridul Madinah. Dia kumpulkan 200 orang dari kawan-kawannya, dari sahabat-sahabatnya. Kemudian mereka 200 orang ini berangkat menuju ke kota Madinah untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka dekat dari kota Madinah, sebelum masuk ke kota Madinah ada perkampungan-perkampungan Yahudi yang berdampingan dengan kota Madinah. Nah, kita tahu kemarin ada Bani Qainuqa, dia punya perkampungan, punya benteng sendiri, dan itu sudah keluar dari kota Madinah karena kejadian yang sebelumnya. Tapi ada perkampungan lain karena Yahudi itu ada 3 kelompok yang di sekeliling kota Madinah: Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Nah, maka Abu Sufyan dan kawan-kawannya ini sebelum sampai ke kota Madinah, dia mampir dulu di perkampungan Yahudi dari Bani Nadir. Dia mampir di Bani Nadir, meminta bantuan kepada mereka untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan datang ke rumah satu pemimpin Bani Nadir yang bernama Huyai bin Akhtab. Namun Huyai tidak membukakan pintu, jadi nggak mau bukain pintu untuk Abu Sufyan. Kenapa? Baru kemarin saudara-saudaranya Yahudi karena menentang umat Islam akhirnya terusir dari kota Madinah. Nah, dia nggak mau ngambil resiko. Huyai bin Akhtab nggak mau mengambil resiko, maka dia tidak membukakan pintu untuk Abu Sufyan. Namun Abu Sufyan datang ke seorang pemimpin yang lain dari pemimpin Yahudi yang bernama Salam bin Mishkam. Dia datang ke rumahnya Salam bin Mishkam, ternyata disambut baik oleh Salam bin Mishkam. Maka Abu Sufyan bermalam di rumah tersebut. Saat Abu Sufyan sedang bermalam di rumahnya Salam bin Mishkam dari Bani Nadir yang dekat kota Madinah, beberapa orang dari kelompoknya Abu Sufyan itu memasuki kota Madinah. Nah, sampai ke pinggiran kota Madinah. Di situ ada beberapa kebun kurma. Pohon-pohon kurma itu dibakar oleh pasukannya Abu Sufyan. Jadi semacam teror. Sebelum menyerang, diteror terlebih dahulu dengan cara membakar pohon kurma yang ada di pinggiran kota Madinah. Nah, kebetulan ketika dibakar, ada satu orang laki-laki Ansor bersama sahabatnya yang bukan orang Ansor, sahabatnya, dia yang bertanggung jawab atas pohon tersebut. Dia keluar, ternyata dibunuh sekalian sama pasukannya Abu Sufyan. Kabar ini sampai kepada Rasul SAW, maka Rasulullah langsung mengumpulkan 200 orang sahabat juga, dan mereka
langsung berangkat untuk memburu para pembunuh ini. Para pembunuh, para peneror ini dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Berapa yang dibunuh? 1 orang Ansor. Kemudian dibakar 1 pohon kurma. Namun karena nyawanya umat Islam itu berharga, nyawa 1 orang daripada muslim dan mukmin itu sangat berharga, Rasul mengumpulkan 200 pasukan untuk mencari si pembunuh daripada 1 orang muslim ini. Nah, jadi nyawanya umat Islam itu berharga, 1 aja mahal, apalagi lebih dari 1, jadi harus dituntut orang yang membunuh daripada umat Islam. Ala kulli hal. Nah, ini Rasulullah mengumpulkan 200 orang, kemudian berjalan mencari jejak daripada orang-orang sahabatnya Abu Sufyan yang telah membunuh seorang Ansor tersebut dan membakar batang-batang kurma tersebut. Li khamsin khalawna min Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 5 Dzulhijjah. Nah, itu tanggal 5 Dzulhijjah ba'da an walal Madinah bi 20 inda Mundzir. Walakin lam yulhiqhum li'annahum harabu. Tapi Rasulullah tidak mendapati mereka karena mereka buru-buru kabur. Nah, jadi setelah meneror, yang penting udah ada aroma-aroma memerangi, Abu Sufyan udah memenuhi janjinya untuk coba memerangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia udah boleh mandi. Semenjak itu maka dia kabur, tidak didapati oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena kabur, karena terlalu takut, akhirnya mereka itu untuk bisa lari dengan cepat, mereka tinggalkan barang-barang yang mereka bawa. Nah, zaman dahulu kan orang berperang itu perlu persiapan. Sekarang aja perang perlu persiapan, perlu bawa makanan, perlu bawa macam-macam, ada yang bawa hewan ternak dan lain sebagainya. Zaman dulu juga begitu. Nah, ini barang-barang bawaan akan memberatkan dan memperlambat lari dan kaburnya mereka, sehingga agar bisa kabur dengan cepat, mereka tinggalkan tuh barang-barang bawaannya. Nah, barang-barang bawaannya itu disebut dengan sawik. Makanya perang ini disebut dengan perang sawik. Nah, umat Islam tidak mendapati para musuh, namun semua barang bawaan dari rombongan tersebut yang 200 orang semuanya diambil oleh umat Islam. Ala kulli hal, itu juga terjadi di penghujung tahun ke-2 Hijriah. Nah, tahun ke-2 Hijriah di penghujungnya terjadi perang yang namanya perang sawik, walaupun nantinya tidak akan terjadi kontak senjata secara langsung.